Kembali Bincang Kreatif hadir ke ruang dengar Anda dan juga para pemirsa YouTube dimanapun berada. Bahagia di awal tahun 2021 ini saya mengantarkan Bincang Kreatif Talkshow terkait dengan prioritas ya pembangunan dana desa tahun 2021 dalam rangka pengembangan ekonomi desa. Ya, tentu seluruh warga masyarakat sangat menanti, sangat berharap bahwa kegiatan-kegiatan pembangunan desa ini akan menjadi satu andalan, satu unggulan, satu harapan untuk bisa mewujudkan seperti apa sesungguhnya desa yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Tegal. Baik, pendengar sudah hadir, ada beberapa unsur. Selain juga ada dari Dinas Permades, ada juga dari unsur kepala desa, ada dari BPD, terus juga ada dari BUMDes, dan juga dari tenaga ahli pendamping dana desa. Dan tentu ini sekaligus sebagai satu informasi, kalau mungkin selama ini ada beberapa info yang tumpang tindih, yang simpang siur, yang belum begitu jelas sampai kepada masyarakat. Siang hari ini Dinas Permades dan juga perkembangan pelaksanaan dana desa di tahun 2021. Kami ingatkan juga buat para pemirsa maupun juga pendengar, tetap kita patuh dengan protokol kesehatan. Baik, saya ke narasumber yang pertama. Beliau adalah PLT Kepala Dinas Permades yang sehari ini sebagai Sekretaris Dinas, Bapak Dr. Andes Yudo Jatmiko MP. Pak, masyarakat sudah sangat menanti tentang dana desa. Seperti apa Pak gambaran secara singkat DD 2021? Silakan Pak. Terima kasih Bung Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya para pemirsa Radio Slawi Ayu. Perlu kami sampaikan, kami dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa perlu kami sampaikan yang terkait dengan kegiatan pembangunan di desa, khususnya di Kabupaten Tegal yang ada 281 desa, di mana setiap tahun selalu muncul indeks desa membangun yang datanya semua adalah dari desa, di mana kondisi tahun 2021 alhamdulillah Pak sangat tinggal 1 dibandingkan tahun 2017. Jadi ini alhamdulillah bahwa ini juga ada dampak yang luar biasa dengan bergulirnya dana atau anggaran di desa, juga termasuk yang tadinya sangat tertinggal, yang awalnya 5 sekarang hanya 1, yaitu di Desa Karanganyar Kedung Banteng. Terus yang mandiri itu ada 2 ya, ada 2 yaitu di Desa Margasari, Kecamatan Margasari, dan Kecamatan Desa Lebak Siu Lor, Kecamatan Lebak Siu. Ya, jadi ini juga salah satu indeks desa membangun yang setiap tahun diupdate terus, melalui aplikasi yang secara online dilaksanakan oleh teman-teman di desa. Terkait dengan kegiatan di masa pandemi, ya, karena di APBDes itu salah satu sumber anggaran adalah dana desa. Ya, alhamdulillah di tahun 2021 keberpihakan pemerintah pusat ke desa, walaupun dalam kondisi pandemi, ternyata anggaran dana desa di tahun 2021 mengalami kenaikan sekitar 1,5 miliar, di mana sekarang di tahun 2021 itu ada alokasi untuk 281 desa, itu ada 359 miliar 453 juta 876 ribu rupiah, Bung Dewe. Ini pengalokasian langsung dari pemerintah pusat melalui Kemendes, ya, dengan dasar yang sangat transparan Pak, data-datanya sangat transparan sehingga memunculkan yang terendah adalah Desa Talang, ya, alokasinya itu 829 juta 497 ribu, yang tertinggi Desa Rembul, yaitu alokasi 2 miliar 243 juta 722 ribu. Kenapa muncul angka ini? Ini adalah ada dasar yang semuanya transparan, masyarakat bisa melihat. Karena ini ada alokasi dasar berdasarkan klaster jumlah penduduk Pak. Ada klaster
ini hampir 65%. Juga ada alokasi formula itu di dasarnya pembagian jumlah penduduk, angka kemiskinan, letak geografis, termasuk luas wilayah. Juga ada alokasi afirmatif yang sekitar 2% itu desa tertinggal dan sangat tertinggal. Dan yang terakhir angka kinerja, karena kinerja itu bisa dilihat dari OMSPAM ya, yang langsung diupdate melalui online, ini sekitar 3%. Ya, jadi memunculkan hampir rata-rata yang paling rendah itu sekitar 800 mendekati 900 juta, tapi yang tertinggi ada yang 2 miliar. Lah, sesuai dengan Permendes nomor 13 tahun 2020, di masa pandemi ini ada skala prioritas yang harus diimplementasikan oleh pemerintah desa. Ya, semuanya adalah menuju pada pemulihan atau pengembangan ekonomi desa, Pak. Yeah. Oke. Di antaranya adalah pemulihan ekonomi, harapannya menumbuhkan atau merevitalisasi termasuk badan usaha milik desa. Harapannya pemerintah desa itu melihat potensi aset yang dimiliki desa, sehingga memunculkan kegiatan usaha ekonomis, baik melalui usaha-usaha ekonomis produktif maupun pengembangan wisata desa. Yang ada sekarang dari 281 ada 168 BUMDes. Ya, alhamdulillah ada yang mengembangkan wisata desa, ada yang sudah mulai mengembangkan ekonomi melalui mart-mart yang ada di desa. Oke. Pak Yudo, 2021 ini kan pola baru. Artinya dana desa yang dulu transit di kabupaten sekarang berarti kan langsung ke desa. Iya, betul. Apa Pak yang menjadikan itu langsung ke desa? Terus apakah juga ada pola yang beda dengan 2020 yang lalu, Pak? Iya. Yang jelas ini ada proses percepatan memangkas birokrasi, tetapi tidak artinya meninggalkan regulasi yang ada, karena dari rekening nasional langsung ke rekening desa, walaupun melalui rekening daerah, tetapi hari itu juga langsung masuk ke rekening desa Pak. Yeah. Jadi ada proses yang luar biasa, lompatannya luar biasa, sehingga memangkas birokrasi, sehingga ada suatu proses percepatan di rekening nasional, walaupun tercatat di rekening daerah, tetapi langsung masuk ke rekening desa, Pak. Masuk rekening desa itu sekaligus atau bertahap, Pak? Sesuai dengan aturan di Permendes 13, Pak, itu memang ada salurnya ada 3 tahap. Tahap pertama itu 40%, tetapi ingat, sesuai dengan Surat Edaran Permendes nomor 17, itu kan ada kewajiban desa untuk BLT yang per kelompok manfaat itu 300.000 selama 12 bulan. Jadi salur pertama 40% otomatis di sana sudah ada untuk BLT yang 5 bulan di rekening desa. Jadi desa boleh memanfaatkan kegiatan untuk lainnya itu di luar 5 bulan yang untuk BLT 40%. Ini tahap pertama. Ini paling cepat, harapannya nanti semua Februari sudah mulai, mudah-mudahan semua mulai salur. Yang tahap kedua 40%. 40% juga di sana ada anggaran untuk BLT. Ya, jadi dari bulan ke-7 sampai 10, Pak. Jadi yang rupiah ini tidak boleh digunakan untuk kegiatan lainnya. Dan yang terakhir 20%, Pak. 20% itu ya mungkin termasuk ada dana BLT untuk bulan 11 dan 12. Nah, khusus untuk desa mandiri itu hanya 2 tahap, Pak. 60% dan 40%. Hanya 2 kali. Ini juga sebagai istilahnya penghargaan dengan kemandirian desa. Ya, jadi berbeda dengan desa-desa yang sangat tertinggal sampai maju. Kalau yang mandiri hanya 60-40%. Artinya dengan ada alokasi proporsi yang seperti itu, begitu dana udah sampai ke desa, infrastruktur personil juga udah siap, tidak ada alasan menunda dong, Pak? Betul. Yang penting ada plotting dana PLT saving gitu. Iya, betul, Pak. Jadi sebegitu salur DD bulan itu juga, kalau misalnya bulan Februari berarti Januari Februari udah langsung salur, Pak. Jadi tidak ada alasan menunda BLT. Ya. Baik, terima kasih Pak Yudo. Saya mau bergeser ke Pak Kades Remul. Ya. Tentu dalam rangka menjabarkan anggaran, dalam rangka memusyawarahkan anggaran, sementara luasan desa, jumlah penduduk yang sedemikian padat, bagaimana Pak Kades?
ada kesulitan nggak di lapangan kaitannya dengan penerapan protokol kesehatan sampai dengan di pelaksanaan? Jangan sampai DDN menjadi klaster baru, Pak. Betul. Oke, Pak Kades silakan. Terima kasih Bung Dewe. Selamat pagi menjelang siang. Untuk pengembangan dana desa, memang kalau dihitung-hitung itu memang agak sulit ya, karena memang di wilayah Desa Rembul ini sangat luas dan penduduknya juga padat. Tetapi untuk melaksanakan atau untuk memberikan masyarakat supaya mendapatkan ekonomi yang sama, yang luas, otomatis kami juga secara prioritas penggunaan dana desa ini digunakan yang lebih penting dulu. Dan kami juga mempunyai aturan-aturan yang sesuai dengan pemerintah yang tidak akan menyalahi aturan itu. Secara prioritas kami menggunakan dana desa itu untuk kegiatan-kegiatan yang pertama yaitu sesuai dengan aturan juga. Saya tidak mau menggunakan istilahnya secara sendiri-sendiri, tetapi ini sesuai dengan aturan pemerintah. Kami juga melaksanakan BLT-DD itu yang pertama. Yang kedua, untuk pembangunan infrastruktur itu juga kami membuat infrastruktur supaya masyarakat tidak selalu komplain, karena memang ada beberapa fisik yang belum kami selesaikan karena kemarin di 2020 itu agak terganggu, tetapi insya Allah di 2021 ini untuk fisik kami bisa Prioritas ya? Iya, saya prioritaskan. Oke. Dan yang kedua masalah untuk pengembangan wisata. Nah, ini juga saya utamakan yaitu wisata Lembah Rembulan. Di sini sudah berjalan dan alhamdulillah pengunjung juga sudah banyak, tetapi memang ada kendala-kendala yang mungkin yang menjadi PR saya sebagai kepala desa, jalan yang menuju Lembah Rembulan ini memang belum terselesaikan. Ya, Itu dan Pak Kades, belum banyak orang tahu bahwa sesungguhnya kalau bicara kekayaan itu Rembul Kades paling kaya. Orang nggak ngerti kalau Guci itu bukan miliknya Rembul. Ya kan? Ya, betul. Padahal itu objek wisata Guci itu miliknya Desa Rembul. Secara administratif adalah datanya ada di Pak Ibnu. Tapi orang nggak ngerti, nggak pernah ada ngomong juga ke Rembul, nggak ada. Betul. Jadi melalui kesempatan kali ini, selain objek wisata Guci, Desa Rembul juga memiliki panorama yang sangat indah, bahkan punya yang namanya wisata Lembah Rembulan. Ya, tunggu, tahan dulu Pak Kades. Saya bergeser ke Mas Zamroni ya. Mas Zamroni, tentu 2021 selaku koordinator tenaga ahli. Kalau bukan koordinator. Belum. Di Pendamping ya? tenaga ahli pengembangan ekonomi desa. Oke. Sebagai tenaga ahli pengembangan ekonomi desa. Format 2021 apa ini Mas? Unggulan-unggulan. Ya, kami sampaikan terlebih dahulu bahwa sesuai dengan kebijakan
Kementerian Desa melalui Permendes 13 tahun 2020 ada 3 hal besar yang akan dilakukan oleh kementerian. Yang pertama adalah pencapaian SDGs desa atau Sustainable Development Goals ya, atau pembangunan berkelanjutan. Kemudian yang kedua adalah pemulihan ekonomi nasional yang disesuaikan dengan kewenangan desa. Kemudian misi yang ketiga yaitu program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa. Tetapi dalam hal ini kami mungkin akan banyak di pengembangan ekonominya. Karena dalam pencapaian SDGs itu yang akan diwujudkan adalah 8 tipologi desa yang di situ ada 18 capaian yang akan diwujudkan melalui Kementerian Desa. Jadi ada 18 tujuan SDGs. Nah, mungkin kami sampaikan sedikit. Yang pertama adalah desa tanpa kemiskinan dan kelaparan. Kemudian yang kedua desa ekonomi tumbuh merata. Kemudian yang ketiga desa peduli kesehatan. Yang keempat desa peduli lingkungan. Yang kelima desa peduli pendidikan. Dan yang keenam adalah desa ramah perempuan. Kemudian yang ketujuh desa berjejaring. Dan yang kedelapan adalah desa tanggap budaya. Nah, dalam hal ini kami akan menyampaikan tujuan yang kedua yaitu desa ekonomi tumbuh merata. Ada beberapa capaian yang nanti akan dilakukan. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi desa secara merata, kemudian infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan, kemudian desa tanpa kesenjangan, dan berikutnya adalah konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan. Itu ada beberapa langkah. Kemudian mengerucut pada tujuan pemulihan ekonomi yang kegiatan utamanya yang paling utama adalah pembentukan atau pendirian BUMDes. Ini mungkin bagi desa-desa yang belum terbentuk BUMDes, maka diharapkan desa melakukan inisiasi pembentukan BUMDes dalam kerangka untuk menguatkan perekonomian desa. Kemudian yang kedua adalah penyertaan modal. Ini jadi prioritas yang kedua dalam pengembangan ekonomi adalah penyertaan modal BUMDes. Artinya BUMDes yang sudah berdiri, yang sudah diinisiasi, maka ada kewajiban atau prioritas. Salah satu prioritas DD-nya adalah bagaimana kemudian desa memberikan penyertaan modal kepada BUMDes. Kemudian berikutnya adalah penguatan modal BUMDes. Artinya BUMDes yang sudah jalan, sudah pernah diberikan permodalan, maka ada penguatan kembali supaya bisa kegiatan-kegiatannya juga bisa banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Kemudian yang keempat adalah pengembangan unit ya. Jadi dalam kerangka pengembangan unit usaha BUMDes sudah berjalan, salah satu unitnya sudah jalan, kemudian sudah mampu bertahan. BUMDes kemudian menjalankan kegiatan yang lain atau pengembangan usaha yang lain sesuai dengan kemampuan BUMDes atau disesuaikan dengan karakteristik desanya. Baik. Disesuaikan dengan potensi desa masing-masing. Baik, ya terima kasih Mas Zamroni. Pemirsa dan pendengar, semakin jelas postur maupun juga rambu-rambu kegiatan dan desa di tahun 2021. Masih ada juga BPD, masih ada juga BUMDes, masih ada juga dari Kades Penusupan. Setelah break beberapa pariwara berikut. Oke Bu, ana info apik sing ibu kudu.
Ikuti talkshow bincang kreatif di masa pandemi terkait dengan pengelolaan dana desa di tahun 2021. Tadi sudah digambarkan tentang nominal dan juga prioritas. Saya sekarang ingin mendapatkan tambahan gambaran dari Desa Penusupan Kecamatan Pangkah. Ini barangkali satu desa yang mensuplai kebutuhan seluruh desa di 281 desa, khususnya adalah tanah air alias pasir. Pasir paling banyak, batu paling banyak penusupan. Ada Pak Guntur Sagiat Yudiansyah SE yang katanya Pak warga masyarakat lurai nyong tak dudu lurah enggak dina kayak kaset es krim kayak gitu. Jadi lurah kayak gitu. Yang lain pada sopir-sopir pada runduk. Pak Kades, Pak Guntur. Ya. Penusupan di 2021 akan jadi seperti apa ini? Ya. Ya jadi gini Bung TW, untuk pengembangan desa penusupan itu termasuk desa yang berkembang. Jadi pola-pola dari masyarakat dan banyaknya sistem-sistem ini harus kita rubah. Mindset masyarakat itu banyak yang harus dirubah. Tentunya dari kewilayahan ke wilayahan. Kami desa yang cukup luas, 41 RT 9 RW. Bagaimana pengembangan dana desa ini supaya potensi-potensi yang ada di desa kami itu berkembang lajunya sangat pesat. Tentunya beberapa sektor kami dari desa juga dengan BUMDes, badan usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa, upaya-upaya untuk meningkatkan peranan ekonomi desa, perkuatan lokal ini masih banyak yang harus kita kerjakan. PR-nya masih banyak. Jadi pengembangan yang di sini Bung TW, kita lagi mengembangkan agrowisata dan pola ketahanan pangan di masing-masing rumah. Karena apa? Pandemi ini kita tidak tahu kapan akan berakhir. Kalau saya berakhir, besok bisa berakhir, itu akan lebih senang Bung TW. Tapi kita tidak tahu kapan. Untuk itu peranan masyarakat untuk lapisan seluruhnya harus bekerja sama dalam membangun desa penusupan yang dicintai, khususnya penusupan. Jadi ketahanan pangan di sini kita dengan BUMDes ya menyediakan beras murah, ya minyak murah, dengan kegiatan-kegiatan untuk ekonomi lokal supaya masyarakat juga merasakan peran serta dari BUMDes dan pemerintah desa. Dan untuk sektor pengembangan yang lain, masyarakat saya edukasi tentang pengembangan ketahanan pangan dengan budidaya tanaman-tanaman ya, baik tanaman obat, tanaman sayuran ataupun yang lainnya. Jadi ini sangat penting ya, kita beli cengis tidak usah ke warung nandur dewek ya, tuku kangkung misalnya ya, tuku lele ya, tinggal biopori, tinggal di apa, itu akan lebih memudahkan untuk membantu peran serta pemerintah desa untuk masyarakat dalam ketahanan pangan. Dan ini juga saya sedang mengembangkan agrowisata ya, terutama untuk meningkatkan PAD desa ya, sektor pasar, sektor-sektor yang lain ya. Cita-cita kami PAD desa itu tidak ada nanti ketergantungan untuk menjadi desa yang mandiri. Itu saja Bung TW. Ya. Baik, penusupan ini barangkali masyarakat sudah sangat familiar dengan kata-kata penusupan, walaupun mungkin belum paham dengan Pak Kadesnya. Kenapa begitu? Karena begitu jadi kepala desa mendapat hadiah 16 orang positif corona waktu itu. Iya. Positif. Iya, dan itu 24 jam karantina di ex penusupan. Iya, puskesmas penusupan ya. Iya. Nah, ini pengalaman buat Pak Kades. Jadi kalau misalnya ada warga yang sekarang sudah kebal karena sudah pernah mendapatkan pemeliharaan. Baik, saya bergeser ke Cangkring. Ini Cangkring salah satu desa yang cukup populer juga karena ada kegiatan yang sangat nasional di Cangkring.
bahkan mebel juga sudah sampai ke mancanegara bersama Bapak Muhammad Nuruddin SHG, BPD Cangkring. Hari ini Cangkring seperti apa ini Pak Nuruddin? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung TW yang kami hormati dan Pak PLT Kepala Dinas serta narasumber yang lainnya. Kalau dibilang agak terlambat, memang terlambat di Cangkring ya, karena BUMDes kita ini kemarin dinamani Tukul Sejahtera karena di Cangkring itu kan ada Masjid Tukul ya. Jadi baru terbentuk kemarin dan di penghujung tahun 2021, penghujung 2020 baru berkegiatan dengan stimulan dari provinsi Pak, yang 20 juta untuk kegiatan ketahanan pangan. Memang untuk pendirian BUMDes ini kan perlu keseriusan, apalagi kalau katakanlah di wilayah Talang itu kan barangkali dibanding Jatinegara, Bojong itu agak lambat, karena kalau pendirian BUMDes di wilayah Talang kan agak susah kalau ditarik isu-isu wisata ya, seperti itu. Jadi lebih banyak pada sektor real ya. Makanya antara lain di BUMDes Cangkring nanti itu di unit usahanya itu akan berjejaring dengan industri-industri mebel ya. Jadi wacananya akan menjadi supplier materialnya, kemudian nanti sekaligus pemasaran mebelnya, seperti itu. Ya, jadi, karena ya, di Cangkring ini kan hampir seluruh masyarakatnya itu pengrajin. ya, Pengrajin mebelair, tetapi ini skalanya adalah skala nasional. Artinya sudah ada support yang luar biasa, pengalaman, bahkan terakhir Cangkring juga populer punya kegiatan yang dengan Astra. ya. Astra. Baik. Ya. Ya, pendengar, jika Anda mau menanggapi atau menyampaikan usulan-usulan, boleh Anda gunakan layanan kami di telepon 491977 atau juga boleh berkirim WhatsApp di 08154 200 9993. Anda mau kasih masukan, Anda mau jadi mitra di desa atau berkenaan dengan pembangunan desa, karena Pak Yudo barangkali dengan program DD ini desa diberikan porsi yang sangat luas ya untuk mengelola, membangun, menjabarkan, mengembangkan. Kita akan break sejenak, kembali ke Studio 1. Kabupaten Tegal adalah wilayah pemerintahan daerah dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah yang terletak di wilayah Pantura bagian barat. Kabupaten Tegal memiliki luas wilayah 878,8 km persegi yang terbagi ke dalam 18 wilayah kecamatan, 281 desa, dan 6 kelurahan. Perekonomian masyarakat Kabupaten Tegal didominasi oleh 3 sektor utama, yaitu pertanian, perindustrian, dan perdagangan. Di sektor pertanian, selain mengalami surplus pada produksi padinya, sejumlah komoditas yang mendominasi lainnya adalah jagung, bawang merah, dan cabai merah. Saat ini, pemerintah Kabupaten Tegal bersama kelompok tani di wilayah Kecamatan Bojong dan Bumi Jawa sedang giat membudidayakan bibit bawang putih untuk mengejar target swasembada nasional yang mencapai 60.000 hektar. Tak ketinggalan, tanaman biofarmaka atau tanaman obat dibudidayakan oleh para petani yang sebagian hasilnya diolah menjadi produk kesehatan di Klinik Pengobatan Wisata Kesehatan Jamu atau WKJ Kalibakung. Sementara itu, di sektor industri dan UMKM, selain memiliki sejumlah desa sentra produksi seperti kerupuk yang ada di Desa Harjosari Lor dan Harjosari Kidul, sentra industri kok di Desa Lawatan, dan sentra kerajinan batik di Desa Bengle, di Kabupaten Tegal juga terdapat sejumlah industri padat karya seperti garmen, furnitur, dan galangan kapal.
Kabupaten Tegal juga dikenal sebagai Jepangnya Indonesia. Hal ini karena keberadaan sektor industri kecil menengah, pengecoran logam yang memproduksi aneka komponen kapal dan otomotif. Bahkan, sejumlah produk logam IKM Kabupaten Tegal sudah mengantongi sertifikat ISO sebagai standar jaminan mutu berkelas internasional. Berkembangnya sektor industri logam ini tidak terlepas dari peran laboratorium industri yang ada di lingkungan industri kecil Dampyak dalam memberikan fasilitas uji material logam. Di sektor perdagangan, pemerintah Kabupaten Tegal terus berupaya merevitalisasi pasar tradisionalnya untuk menciptakan sarana perdagangan yang lebih modern, tertata baik dan nyaman sebagai sentra penjualan hasil bumi dan produk UMKM. Sementara sektor pariwisata diharap mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi lokal dengan munculnya sejumlah destinasi wisata desa seperti pendengar dan juga pemirsa, kembali Anda masih menyaksikan Bincang Kreatif talkshow terkait dengan postur DD di 2021. Tadi sudah digambarkan polanya, terus juga kegiatan di lapangan. Saya akan kembali ke Pak Yudo terkait dengan keberadaan BUMDes. Kalau Pak Jokowi punya Bank Indonesia, Pak Ganjar punya Bank Jateng, Bu Umi Kabupaten barangkali punya BTGR, Bank Tegal Gotong Royong, desa punya BUMDes. Apa Pak peran BUMDes di tiap-tiap desa, Pak? Terima kasih Bung Tewe. Sesuai dengan regulasi yang ada, harapannya karena setiap tahun ada update indeks desa membangun, ini salah satu indikator Pak. Dengan berkembangnya badan usaha milik desa yang mampu menggali potensi sumber daya yang dikembangkan secara ekonomis produktif, harapannya akan meningkatkan PAD desa, sehingga tidak tergantungan pada dana dari pusat maupun dari di atasnya. Harapannya ini juga akan menumbuhkan para pekerja-pekerja yang ada di desa itu sendiri Pak, sehingga potensi itu berkembang yang luar biasa. Apalagi kita juga punya dengan adanya undang-undang cipta kerja Pak, karena di sana malah memberikan peluang yang cukup besar untuk BUMDes menjadi berkembang yang luar biasa. Karena nantinya kalau sudah ada PP-nya Pak, ini semua BUMDes adalah berbadan hukum. Kalau sekarang kan masih keputusan kepala desa. Contoh di Kabupaten Tegal itu ada 13 unit pengelola keuangan ex PNPM, ada 13 di kecamatan. Ini asetnya luar biasa Bung Dewe. Di pasal klausul Undang-Undang Cipta Kerja itu jelas, sangat jelas, apalagi nanti PP-nya, bahwa nanti akan mengimplementasikan menjadi BUMDes bersama. Jadi ada BUMDes bersama milik seluruh desa yang ada di kecamatan itu. Karena asetnya cukup luar biasa ini, 78 M. Ya, alhamdulillah ini. Jadi masih berjalan sekarang, nanti ke depan nunggu PP, nanti akan menjadi ini menguatkan kembali PAD masing-masing desa. Jadi itu, Pak. Seperti di Jawa Tengah juga BPR ya. BKK BPR itu sudah merger se-Jawa Tengah. Betul. Belakangan juga Indonesia 3 bank menjadi merger. Nah, nanti juga akan ada BUMDes di tingkat kecamatan, BUMDes bersama. Ya, saya akan ke Pak Agus dulu nih. Ke Pak Agus dari BUMDes Uber Desa Penusupan ya. Pak Agus, BUMDes di Penusupan apa saja ini yang sudah dan yang sedang dirancanakan ke depan? Terima kasih Bung Tewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini selamat pagi untuk semuanya. Yang tadi sudah disampaikan Pak Kades adalah yang sudah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan. Kita flashback sebentar untuk menceritakan bahwa tahun 2019 dan 2020 kami dari BUMDes Usaha Bersama sudah memiliki usaha retail yang sekarang sedang berjalan dengan jumlah karyawan sebanyak 4 orang. Alhamdulillah kami dari BUMDes yang tadinya masih bergantung kepada desa untuk penyertaan dana,
alhamdulillah di 2020 kami sudah mandiri, bisa memberikan operasional terhadap karyawan maupun operasional yang lain, pembayaran karyawan serta pembayaran listrik dan lain-lain itu sudah mandiri dikelola oleh BUMDes sendiri. Kemudian tahun 2020 kami juga ada dana desa yang untuk ketahanan pangan. Kami sudah melaksanakan untuk sementara agar kita bisa berputar, kita mengadakan pasar murah berupa beras dan gula pasir agar bisa dijangkau oleh masyarakat dengan harga yang murah, tapi kita bisa melaksanakan secara kontinus, berkelanjutan, tidak berhenti di situ, tapi kita bisa berjalan mengadakan pasar murah berupa bahan pokok yaitu beras sama gula. Oke. Kemudian terkait dengan apa yang tadi disampaikan Pak Kades. Tapi itu yang retail sebelum bahan pokok juga tidak bersaing dengan toko-toko desa ya Pak? Tidak bersaing, malah ada yang dari warung-warung mengambilnya ke situ dengan harga grosir. Berarti grosir ya. Nah, kita bisa apa istilah penyedia sama ya dengan warung-warung di desa. Ya. Juga ada yang sistemnya COD, kita antar langsung ke konsumen. Ada. Berarti BUMDes juga kenal COD nih. Wah, nggak cuma online aja. Baik, saya geser ke Rembul ini, ke Sinar Rembulan, BUMDes Sinar Rembulan. Pak Wafid, ya. Tadi Talang juga cemburu, ya iri. Nggak mungkin kalau di daerah Talang itu bisa menciptakan wisata. Sebenarnya wisata tidak harus di pegunungan, tidak harus di puncak-puncak gunung. Industri, home industri, kerajinan aja menjadi wisata. Kayak apa Pak? Rembul saat ini, dan tentunya banyak peluang-peluang yang bisa menjadi daya tarik agar wisatawan datang ke Rembul, Pak. Terima kasih, Bung Dewe. Sekedar untuk memberitahukan tentang BUMDes Sinar Rembulan, Desa Rembul ini, memang ada 5 unit yang sudah kami adakan. Salah satu diantaranya adalah unit wisata yang sementara ini memang mengelola Lembah Rembulan. Memang tadi dari Talang juga cukup iri dengan keadaan kita. Sebenarnya kalau kita mau mengembangkan wisata itu, wisata kan banyak banget. Bisa wisata religi, bisa wisata kreatif. Artinya desa wisata sendiri kan bisa, desanya dibikin desa wisata. Dan kalau kita kan wisata desa, artinya desa yang mempunyai wisata, yang mempunyai objek wisata dan dikelola oleh BUMDes. 5 unit kami, yang pertama adalah unit wisata, kemudian yang kedua unit perdagangan, di mana sekarang bergerak di bidang perdagangan sembako. Sekarang masih berjalan dan alhamdulillah kontribusi kepada desa dari tahun 2018 dan tahun 2019 kemarin, tahun 2019 dan tahun 2020 kami sudah bisa memberikan PADes ala kadarnya kepada desa, yang menunjukkan bahwa kita itu bergerak. Yang ketiga yaitu unit industri atau unit produksi. Ini menampung produksi-produksi masyarakat. Kami memasarkannya di pasaran-pasaran wisata. Ini membantu mereka yang sudah mempunyai kegiatan berindustri di rumah atau industri rumahan. Kami tampung produknya, kemudian kami salurkan, kami pasarkan di daerah-daerah wisata. Karena memang kami pas kebetulan wilayah kami itu mempunyai objek wisata, yaitu Guci, dan itu merupakan satu lahan market yang luar biasa bagi produk-produk kami. Yang selanjutnya adalah unit jasa. Unit jasa ini mengelola tentang jasa, yaitu jasa-jasa keuangan yang nantinya akan mengelola tentang pembayaran PBB, mungkin pembayaran kredit dan sebagainya. Nah, ini sudah bergerak, alhamdulillah diproyeksikan tahun ini insya Allah dari unit wisata kemarin sudah mengajukan bisnis plan-nya kepada kami, yaitu mengembangkan BUMDes Laundry. Insya Allah pasaran kami juga masih seputar di hotel-hotel di Guci ini, karena memang hotel di Guci, kemudian wisma-wisma penginapan di Guci ini memang kesulitan untuk mencari laundry karena jauh. Oleh karena itu kami fasilitasi untuk itu bekerja sama dengan wisma-wisma wisata di daerah kami. Dan yang terakhir adalah unit sosial. Untuk unit bisnis sosial ini sudah berkembang juga, alhamdulillah sudah mengelola air minum,
dan diproyeksikan untuk tahun ke depan akan kami kembangkan menjadi AMDK atau air minum dalam kemasan, dan kami dalam rangka mencari investor karena memang untuk mengembangkan AMDK ini cukup membutuhkan modal yang cukup banyak. Jika kami membuka peluang investor, silahkan barangkali dari teman-teman sekalian bisa masuk untuk mengembangkan AMDK di daerah kami. Untuk pengembangan sekarang ini masih di seputar air galon dan air botol, seperti itu, usulang. Tetapi memanfaatkan potensi alam yang ada karena di daerah kami itu sumber air tidak beli, artinya banyak, dan kami tinggal ambil aja, memanfaatkan potensi alam yang ada. Kemudian kembali ke wisata yang sekarang ini menjadi banyak perhatian masyarakat. Memang secara sepintas untuk pembangunan objek wisata Lembah Rembulan ini belum maksimal karena masih dalam taraf pembangunan ya, belum selesai. Tetapi alhamdulillah animo masyarakat untuk melihat, terutama orang-orang kota ini yang tidak terbiasa melihat hutan ini luar biasa. Padahal menurut kami itu biasa-biasa aja. Tetapi alhamdulillah dari setiap akhir pekan ini sudah banyak pengunjung yang bisa kita tampung, dan kemudian mereka alhamdulillah juga dari bahasa mereka cukup menikmati alam di desa kami. Ini untuk wisata Lembah Rembulan. Kalau analisa kami, memang pembangunan ini masih butuh waktu dan juga butuh dana, karena kalau kami perkirakan untuk wisata Lembah Rembulan ini diperkirakan mungkin 2-3 tahun lagi baru layak untuk dikonsumsi publik secara nasional. Tetapi alhamdulillah ternyata juga untuk bisa berwisata tidak harus mewah. Alhamdulillah dengan kondisi yang ala kadarnya kami punya seperti itu, meskipun itu juga sudah cukup banyak menyerap anggaran desa, itu sudah 2 miliaran, tetapi masih butuh banyak lagi untuk bisa sempurna. Nah, karena itu mohon doanya untuk semuanya agar wisata kami itu bisa berkembang, bisa menghasilkan, bisa menambah PAD desa kami. Ya. Baik, terkait dengan wisata ini para BUMDes perlu menjalin satu kerjasama. Kami punya jaringan para pelaku-pelaku wisata, restoran-restoran. Seandainya BUMDes atau desa-desa ini punya katalog rembul apa saja, sehingga begitu ada orang yang baik pun, Bung TV, Slawi FM bisa nggak bantu? Ini ada rombongan yang mau menikmati suasana seperti ini. Oh, langsung klik. Ada kontak person, ada fasilitas, sehingga ke depan kolaborasi paling indah. Ya, insya Allah. Kembali saya ke Pak Yudo. Pak Yudo, kalau kita sudah mendengar potret ya antusias masyarakat, kesungguhan badan-badan yang ada di desa, tentu 2021 kegiatan DD akan lebih membahagiakan barangkali. Terima kasih Bung TW. Ya, ini harapannya dengan kegiatan melalui DD 2021, apalagi ini juga ditangkap oleh teman-teman kami, baik dari kepala desa, maupun direktur BUMDes, atau mungkin teman-teman mitra pemerintahan desa, kepala desa dan kepala ketua BPD, dan juga yang selalu setia mendampingi kami, tenaga pendamping, karena pendamping itu tidak hanya tenaga ahli Pak, ada pendamping desa di tingkat kecamatan, ada pendamping lokal desa di tingkat desa, karena jumlahnya itu ini juga dari pasukan dari Kemendes ya Pak. Ini pasukan dari Kemendes itu di Kabupaten Tegal ada 125 ya. Jadi PD itu 44, PLD ada 76 ya. Itu kan membawai ada 45 desa yang selalu mendampingi. Insya Allah dengan yang secara terus-menerus, ini juga prospek yang cukup bagus, apalagi pengembangan BUMDes sudah luar biasa untuk mengembangkan unit usaha, potensi-potensi yang mampu ditangkap, sehingga akan menggairahkan ekonomi, harapannya akan menyerap tenaga kerja juga Pak. Ya, dan ini barangkali juga jawaban, kalau selama ini masyarakat pada urbanisasi ya, di daerah juga menjadi pekerja kuli buruh, sementara di desa sendiri membutuhkan tenaga-tenaga kreatif dengan pola dana desa, ada BUMDes, ada pariwisata. Ini lapangan kerja baru ya Pak? Betul Pak.
apalagi dengan tumbuhnya wisata-wisata yang tadi disampaikan, tidak hanya tergantung wisata alam, wisata edukatif juga kelihatannya seperti di Duku Turi Talang ini kan wisata dari yang dikembangkan dari home industri yang ada seperti tahu itu ternyata memang menarik. Ada beberapa yang sudah mau mengembangkan, Pak. SD atau ini ingin melihat cara produksi tahu ini kan juga menjadi wisata edukasi. Jadi ini luar biasa, mudah-mudahan ini juga suatu potensi dan optimistis untuk pengembangan ekonomi di desa dan mudah-mudahan akan menumbuhkan istilahnya akan sedikit menekanlah urban yang ke kota karena banyak juga yang mampu ya dikembangkan di desa melalui para istilahnya usia kerja yang ada di desa sehingga mampu bekerja di desanya masing-masing. Baik, ya. Mas minta tolong, Mas. Minta tolong. Ini mikrofonnya pindah ke sana. Mikrofonnya pindah ke atas. Ya. Saya mau ke Pak Kades Rembul. Pak Kades Rembul. Rembul sekarang sudah punya wisata. Mumpung didengar oleh masyarakat Kabupaten Tegal, apa Pak yang disajikan di sana? Terus siapa tahu yang daftar yang inden hari ini dapat free diskon 200% barangkali Pak. Silakan Pak Kades. Ya, terima kasih Bung TB bahwa wisata Lembah Rembulan ini menyajikan ada beberapa kegiatan di sana. Mungkin ada penginapan, homestay ya. Homestay, tapi karena memang di situ kami menyajikan secara pedesaan, tidak kemewahan, jadi ala kadarnya seperti gubuk lah. Katakanlah gubuk untuk penginapan. Jadi masyarakat yang mau menginap di sana tidak mencari seperti di hotel-hotel. Kalau di hotel tidak perlu naik ke atas, saya rasa sudah di wilayah kota pun sudah siap. Yang kedua ada kolam renang, tapi ini kolam renang ini airnya air dingin. Ya. Jadi kami memang menyajikan sesuatu yang sesuai dengan alam yang ada. Yang ketiga, jadi ada warung kopi juga. Warung kopi sambil ngopi dan bisa sambil nyanyi di situ juga kami sediakan, bahwa ada karaoke. Nah, itu hanya sambil mengopi di situ. Yang lain camp area juga kami menyajikan di sana. Alhamdulillah dengan kesejukan wilayah wisata Lembah Rembulan ini sangat luar biasa. Insya Allah para wisatawan akan betah di wisata Lembah Rembulan itu. Baik. Iya. Ya, terima baik. kasih. Terima kasih Pak Kades. Pendengar dan pemirsa, Rembul ini salah satu alternatif baru, jadi tidak harus ke Guci. Setelah simpang 3 Tuel, naik sedikit, nanti ada simpang 3, ambil kiri, nyampe ke sana. Terus juga ada fasilitas yang disediakan oleh Pak Kades, off-road. Iya, Ya. ada Jadi, off-road juga. kalau ingin tes jantungnya copot apa tidak, itu yang nyopir Pak Lurah. Jadi nyopirnya tanpa rem. Ngerjain saya juga di sana Pak. Oke. Baik, saya geser ke penusupan ya. Oke. Nah, kalau tadi kan di puncaknya Kabupaten Tegal di gunung. Penusupan. Belakangan ini penusupan sudah dilirik oleh investor. Sudah akan ada garmen di sana, pengembang juga mulai berdatangan. Kerangka ke depan penusupan barangkali membuka kemitraan dengan pihak lain atau juga potensi-potensi sungai yang demikian lebar, yang demikian panjang. Orang lain mungkin belum tertarik, itu wisata Pak Lurah. Silakan Pak Kades. Ya, Mas Dewi. Harapan kami dengan adanya pihak-pihak ketiga, investor-investor, tentunya ini membuka peluang pekerjaan. Ini sangat kami harapkan khususnya untuk pihak garmen untuk segera dilaksanakan pembangunan biar pembangunan tersebut nanti efeknya untuk masyarakat kami untuk
untuk lapangan pekerjaan terbuka lebar. Dan situasi ini mungkin dengan banyaknya lirikan-lirikan investor, kita di desa siap untuk bekerja sama. Gitu sebenarnya Bang TW. Baik, artinya penusupan membuka pintu investor lokal, investor desa, dan baik pemirsa dan pendengar, masih ada waktu kurang lebih 2 menit closing statement dari Pak Yudo bahwa kerangka kegiatan DD 2021 ini ibaratnya postur sangat sensual, sangat menarik, sehingga orang tidak sabar, orang ingin segera, orang ingin berebut. Apa Pak peran yang dibutuhkan dari masyarakat? Terima kasih Bung TW. Partisipasi masyarakat dan dukungan masyarakat ini terhadap kegiatan apa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, baik melalui partisipasi dari perencanaan, ini kami sangat mengharapkan sehingga semua lapisan diwakili oleh dari baik masyarakat miskin, masyarakat perempuan maupun yang mungkin masyarakat seluruh komponen untuk berpartisipasi di dalam musdes perencanaan ini sangat penting sekali Pak, karena RKPDes yang dilaksanakan setiap bulan Juni atau Juli menyusun kegiatan perencanaan untuk pembangunan tahun berikutnya, ini adalah sebagai dasar untuk menyusun kegiatan RAPBDes tahun berikutnya. Harapannya masyarakat berpartisipasi di dalam mulai dari proses perencanaan sampai mengawal kegiatan di dalam pelaksanaannya. Mudah-mudahan ke depan dengan partisipasi masyarakat, seluruh lapisan masyarakat, apa yang menjadi harapan kita semua di Kabupaten Tegal ini di tahun 2021 akan menumbuhkan desa yang mandiri Pak. Yang ini hanya 2, mudah-mudahan ini akan muncul lagi di tahun 2021 akan muncul desa mandiri. Ya, artinya DD ini akan menjadi satu ibaratnya bunga yang sangat menawan, menarik, mempesona, dan tantangan besar bagi seluruh warga masyarakat untuk guyup rukun, gotong royong bersama-sama bangun desa ya Pak, bangun desa, agar desa bisa menjadi daya tarik, desa menjadi satu jujukan kunjungan dari warga-warga yang lain. Pola yang itu adalah akan menjadikan paradigma yang semula masyarakat konsumtif akan menjadi lebih produktif. Betul. Yang semula konsumen selalu belanja akan menjadi produsen, mendatangkan uang ke desa. Betul. Bapak-bapak semuanya terima kasih, dan pemirsa, pendengar semuanya terima kasih. Bincang Kreatif dalam rangka menyampaikan program Dana Desa 2021, prioritas pembangunan adalah pengembangan ekonomi desa. Sukses pembangunan, sukses desanya, mari bersama-sama bangun desa. Cinta rakyat, cinta desa, cinta budaya. Saya Bung TW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semuanya. Telah Anda dengarkan Bincang Kreatif